119 juta on the road Jakarta untuk sebuah KTM 390 Adventure. Sementara BMW GS 133 off the road Jakarta. Kita bedah satu persatu. Selamat datang di Otorival. Mi, sebelum mulai gue lepas masker dulu ya. Ya boleh lah, gue udah dari tadi. Kan kita udah Embun. dicolok. Udah dicolok ya. Jadi Iya. kita alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah reaktif. Teman-teman juga yang di rumah, Kita lagi-lagi reaktif berdua, jadi kita di satu. kita kembali lagi mengingatkan sesuai instruksi pemerintah dengan 3M. Iya. Menjaga jarak, membersihkan tangan sama Kurang paham yang penting yang penting Pokoknya 3M. jagalah. Jaga. Kita juga ini sebenarnya kepisah kaca kok. ini ada kaca. Kalau Sebenarnya kalian ada nggak bisa kaca. lihat, berarti kalian nggak indigo. Langsung aja kita Otorival akan membahas KTM 390 Adventure dan BMW G310 G310 GS. GS. Yes, sesuai genrenya Adventure. adventure motor Medium ini kalau di Indonesia ya kurang lebih ya ukurannya. Sebenarnya kalau di luar kan ini ya Paling ukuran entry level, ukuran entry masih level. masuk entry level. Kalau di Cuman Indonesia di Indonesia kayaknya jatuhnya masih medium lah ya. 300 cc-an kan. 400 bahkan. Iya, 400, hampir maksudnya ya. Kalau gue yang di BMW 313 Yes. 313 cc. Nah, kita mulai dari si fasilitasnya dulu deh. Dengan gua harga 119 juta on the road dan lu 133 aja off the road. Yes. Fiturnya perbedaannya sejauh mana nih? Aturan kalau yang lebih mahal biasanya Tambahannya banyak, Tambahannya kelengkapannya banyak, lebih Benar. banyak lah ya. Kalau di BMW GS kita ketahui dia punya throttle by wire. Terus- KTM juga punya by the way, right by Oh wire. iya, punya ya. Digital panel meter. Yang kita lebih bagus TFT Oh color, iya. full color, BMW gede. masih monokrom. Monokrom kan? Ini udah canggih nih. Dalam ininya banyak banget, menunya banyak banget. Sama assist and sleeper clutch. Iya punya lah. Punya Kita juga ya? Ada. Bahkan ada quick shifter. Oh iya, lu Dua ada arah. quick shifternya dua arah. Ada ya? dua arah. Quick shifternya dua arah, naik dan turun. Yang pasti kalau dimatiin atau enggaknya gue agak lupa sih sebenarnya bisa dimatiin apa enggak. Cuma seingat gue enggak sih permanen. Oh, permanen ya. Seingat gue. Kita ngomongin apa dulu nih, Mi? Kita ngomongin fiturnya dulu aja. Oke, ngomongin Kita fitur. ngomongin fitur dulu aja. Tadi TFT color nih, gue udah Iya. punya layar TFT color yang isinya banyak banget. 6,5 inch. 6,5 inch. Yes. Itu isinya lengkap banget dari mulai konsumsi bahan bakar dan segala macamnya akan diinformasikan di situ. Setelah itu ABS 2 kanalnya juga Ya, bisa ada. dimatiin. Oh, yang bisa ya? belakangnya bisa. Memang harus ada sih istilahnya Iya, bener. buat traksi-traksi awal naik-naik Benar, ke atas di bukit saat gitu kita ya. masuk medan tanah ya. Yes, ya kebantu juga biar nggak tergelincir juga pada saat masuk medan Bener, kerikil tanah. segala Mm-mm. macam. Tapi untungnya punya KTM 390 ini menurut gua meskipun sekali lagi gue belum mencoba, gue hanya membedah fitur yang ada di Iya. browser. Dia punya assist dan sleeper clutch serta quick shifter naik turun. Itu buat handling akan jauh-jauh lebih optimal karena lu nggak usah fokus sama momentum ganti gigi, nggak usah sama si kopling juga. tangan lu, cukup fokus mengendalikan si motor, sementara kaki lu aja yang main naik turun Naik gigi. turun cetak. Sayangnya BMW belum punya itu kan. Kelebihan konvensional juga teruji juga, Mi. Iya, Buat benar. naik ke atas gunung pada saat ban slip di lumpur. Dengan adanya konvensional tuh putaran mesin ke rantai terus ngalir ke ban tuh traksinya lebih dapat kan ketimbang ada fitur itu. Memang Ada komputasi elektronik. keringanannya adalah ya tadi kinerja kopling menjadi lebih Iya. ringan, masukin gigi turun atau naik jadi lebih enak. Bunyinya memang masih kletak gitu kan. Iya, istilahnya iya. kan. Tapi punya gua ada si KTM tuh ada mode kontrol traksinya. Karena dia pakai ride by wire tadi, Ya, jadi throttle by wire. traction controlnya masih bisa diatur tuh. Si BMW itu ada nggak sih? BMW itu nggak ada. Tapi traction controlnya ada dong. Ada kan? Iya. Ada, tapi throttle by wire nggak. Belum ya? Belum menerapkan sistem throttle by wire. Kalau KTM udah pakai throttle by wire, makanya bisa punya kontrol traksi yang juga bisa diatur. Jadi kayak riding mode juga lah gitu. Riding mode juga ada deh, seingat gue. Lebih menarik lagi, ada entertainment juga. Bisa ke koneksi ke konektivitas si zaman sekarang lah, Bluetooth lah ke ponsel. KTM tuh nama aplikasinya. Gue agak lupa tuh. KTM Connect apa? Bukan ya?
Ya, dia Bener. punya aplikasinya sendiri untuk seluruh jajaran line up-nya Bener. KTM semuanya tuh. Yang 390 ke atas ingat gue punya semua deh. Udah ada fitur konektivitas. Jadi dari mulai email, ada pesan apa Style segala musik, macam, style musik, navigasi itu penting banget. navigasi. Karena ini motor adventure sekali lagi sangat-sangat relevan saat motor lu bisa menampilkan navigasi di layar. Kebantu sih, Banget. nggak perlu ribet-ribet buka handphone, lihat Bener, Google Map bener. gitu Iya, istilahnya, bener. tinggal ada di monitor. Mm. Bentuknya tuh apa? Masih Ini tanda panah, piktogram. piktogram. Jadi panah-panah gitu. Ya, tapi tapi kan ya nggak apa-apa. Lu Itu udah cukup membantu lah. sangat-sangat membantu kalau menurut gua daripada nggak ada sama sekali. Bener kan? Layarnya juga gede kan yang tadi. Layarnya gede. 6,5 Layarnya inch. gede, layarnya gede. Jadi, Lu bisa Netflix di situ tuh. yang enggak juga masa nonton drama Korea nih. nonton Narcos ya sambil adventure, nonton Narcos di situ ketembak kita ikut mati juga tadi tabrakan. Gak gitu. Nah, Itu tadi fitur-fitur kelengkapan si BMW G310 sama KTM 390 Adventure. Oh, jangan lupa. Gue udah full LED penerangannya. Sama. Oh, sama ya? Oh iya, LED Sama. doang gue sombongin nih. Apaan sih gitu? Hari gini LED doang. udah pasti LED Etalase lah. pulsa aja pakai lampu Etalase LED. pulsa udah LED terang LED. banget. Masa Iya kan, aja ya? boleh kakak mampir Iya, bener. dulu ke dalam lihat-lihat gitu Yang kan. ini ya. Itu udah LED semua. Ini pencahayaan kita juga udah LED. Iya semua. bener juga ya. Gak usah Apaan diomongin sih, nggak usah kalau diomongin LED. ya. Iya, motor Eropa. Iya, sih. apalagi 100 jutaan ya. Iya juga. Pindah segmen kita ke bahas mesin ya. Mesin. Teman-teman pasti tahu si mesinnya jelas KTM lebih besar. CC-nya itu 373. Tapi dibuletin sama si KTM jadi 390. Nah, kalau si BMW-nya sendiri 313 cc. Dua-duanya mesin DOHC dan pakai basis 1 silinder ya. Ya, 1 silinder, tapi gua modelnya itu model begini nih, kebalik. Oh, Dalam. iya agak ke dalam ya Posisinya. posisinya. Model BMW-nya Benar. si 310. Kalau KTM sih standarnya agak miringnya ke depan Tegak, kan, iya, tegak. tegak. Komposisinya itu si KTM sih overbore. Ya, Si BMW gimana? sama overbore. Overbore juga kan, walaupun 1 silinder tapi overbore ya. 80 kali 62. 8062 ya. Kalau yang gue tuh lebih gede bornya punya gue. Bornya berapa? 89, langkahnya 60 mili. Kalau adventure itu yang gue perhatiin sih rata-rata make sistem overbore juga tuh, kayak Africa Twin gitu-gitu aja yang gede-gede juga overbore sih. overbore. Jarang yang satu yang gue temukan di kelas ini ya, kalau di kelas ini yang long stroke itu cuman Himalayan doang. KTM punya gue, kubikasi bersihnya tuh 373,2 cc. Oh, yap. 1 silinder DOHC tentunya 4 valve. Sanggup ngeluarin 43 horsepower di 9000 rpm dan torsinya 37 Nm di 7500 rpm. Bagaimana dengan BMW? Dari BMW sendiri 310 GS itu tenaganya 33,5 horsepower pada 9500 rpm dan torsinya 28 Nm. Jauh ya. Jauh banget Jauh dari ya. cc-nya udah ketahuan. Iya, 13 jauh ke banget 73. Jauh banget Bedanya 60. Iya bener. Dan dibantu dengan perlengkapan-perlengkapan dari mulai yang quick shifter tadi. Shifter. Gue cuma ada assist and slipper clutch. Bener. Lu- Padahal harganya lebih murah. Harga lebih murah ya. Iya. Kalau dibalik lagi nih, Mi. Brand mungkin, Mi. Bener sih. Cuman nggak, kalau menurut gua ada satu hal yang sangat mempengaruhi hal ini. Apa? KTM sekarang udah dirakit lokal. Yang Lokal. 310 Adventure ini dirakitnya Lokal sini gitu. di sini. Makanya dia bisa nekan harga ke angka 190 Bukan juta. di India. Enggak, rakitnya di sini. Untuk Oh, yang- bukan CBU India. Bukan. Udah CKD di sini. Makanya harganya bisa segini. Oh, pantas harga lebih Gitu. murah. Sebenarnya datangnya sih sama-sama dari India kan? Iya. Mestinya. Sama. Si BMW GS kan ada yang Kerjasama yang sama 310 itu TVS. kerjasama sama TVS, benar. Nah, kalau ini kenapa bisa lebih murah lagi? Karena itu tadi udah dirakit Dirakit lokal. di sini ya, Yoi. Tapi nilai jual gua, kita masih ngomongin mesin deh. Nilai jual gua di mesin itu sebenarnya kalau lu mungkin ketinggian deh. Lu kayaknya mainnya di kelas 400. Iya. Karena tapi nggak ada lagi kompetitor yang main di Ya itu tadi Himalayan 300 doang. Adventures ya cuman BMW sama KTM juga sih. Mau nggak mau ya memang harus di kompetitornya memang Bener. ini.
Cuman tenaga juga udah pasti kalah, orang cc-nya beda 60. Benar. Torsi juga jauh gitu. Iya. Harga lebih mahal. Harga lebih mahal. Cuman kalau apa ya, kayak ngebawa DNA mbahnya Bavaria itu susah Bavarian itu khas banget. Iya. Khas banget gitu loh. Ya bentuk-bentuknya, strukturnya itu mirip sama si 1300 GS kan. Iya. Cuman lebih mini ya kelihatannya. Iya, benar. Nilai jualnya sih mungkin dari situ ya. Iya, benar. Kalau ngomongin mesin, ya sesuai kebutuhan aja lah. Cuman sesuai kebutuhan aja. kalau lu mau kenceng-kencengan, beneran lu yang lu cari adalah output. Ya dari atas kertas juga lu udah bisa baca. Jelas KTM 310 Adventure punya power yang sangat-sangat besar lah gitu. Tapi kalau lu pengen punya personalisasi bahwa ini gue motor dari Jerman. Yoi. Dengan 3 warna yang khas itu tricolor. Gue juga dari kan? Austria sebenarnya sih. Ya, sama-sama Eropa, cuman kan khas gitu loh. Iya. BMW kita BMW adalah BMW lah. Ya GS series susah, gitu kan. Susah. Iya. Punya kebanggaan tersendiri benar. Walau nggak sanggup beli yang 1.300, beli yang 300 aja dulu. Iya, benar. 1000-nya nyicil. Benar. 1000-nya nyicil ya dulu. Bisa kalau mau mulai dari Bison dulu juga boleh dimirip-miripin enggak ya? Larinya kenapa ke Jepang? Nggak bisa. Jangan maksain. Kan suka Bison tinggi. Gua jadi ngomongin Bison itu. Iya. Bison pakein rangka tralis ala-ala gitu kan. Iya. Dipasangin GS ala-ala. Aduh, dibully lagi nih gue. Jangan. Gue ngebayanginnya juga lucu gitu kan. Kita pindah ke konstruksi dan kaki-kaki. Boleh. Ya. Iya benar. Konstruksi dan kaki-kaki. Sama ya kan struktur rangka. Kalau KTM ya pastilah. Kalau KTM pakai tralis. Sama tau Mi. Sama gitu? BMW pakai tralis juga. Pakai tralis juga ya? Sama. Tapi fork lu apa? Forknya si KTM itu, KTM kan selalu pakai WP suspension. Dia upside down dengan tabung yang 43 mm. Anjir, gede banget sih. Parah sih, gedenya parah sih itu. Dan travelnya tuh super panjang juga. Kalau gue di GS itu upside down memang, cuman diameternya cuma 41. Lu 43 tadi ya? 43. Gue 41. Ini tuh kalau nggak salah ukurannya mirip sama yang seri 790 deh. Tapi ada penyetelan ribbon sama si ini nggak sih? Ada 4 tingkat pengaturan. Preload ribbonnya tuh. Yoi, ada. Ada, Pak. Jadi pakai ulir. Tinggal muter ulir aja di atasnya fork. Bukan yang pakai obeng. Iya, pakai obeng. Tahu. Kayak gitu. Itu udah ada penyetelan ya? Iya, depannya tuh. Belakangnya juga sama, ada juga. Dan si monoshock belakangnya itu punya travelnya sampai 177 mili. Belakang apa depan? Belakang. Yang belakang. Kalau gua depannya jarak mainnya 180 mili. Yang lumayan. Belakang gue lupa yang belakang deh. Cuman lebih cukup tinggi sih. Cukup tinggi juga ya pasti buat, ya motor buat main adventure-adventurean medan light off-road gitu ya cukup. Cuman gua rasa ya kayaknya KTM lebih advance deh untuk nyikat apa namanya? Jalur tanah, jalur off-road yang agak sedikit ekstrim. Ya benar-benar. Kalau dilihat dari spesifikasinya sih memang lebih mumpuni si KTM ya. Yeah. KTM ya tadi udah pakai WP suspension, jarak main belakangnya juga tinggi. Udah pasti otomatis ground clearance sama ketinggian jok udah pasti beda. Ini motor juga katanya tinggi banget. KTM itu punya satu ground clearance dan jarak jok ke tanah itu bisa dibilang tinggi banget. Buat orang Indonesia yang ukurannya 170 ke bawah bisa udahan kayak boleh lihat enggak? ada teman kita di sini mini ya. Lumayan mini. Itu tingginya kan kurang lebih 80 milian lah, ya kan. Syukur botol ini dong. Ngedengerin aja harus pakai stetoskop kan. Jangan. Ya, itu emang tinggi banget dan ngatung banget naik KTM itu tuh. Jinjit ini parah tinggi banget. Sementara kalau BMW seingat gue ya. Enggak, masih gua pernah kan? pakai yang lama ya, bukan 2021 yang model lama. Jinjit cuman enggak jinjit masih setengah napak lah. Iya. Setengah napak masih cukup masih oke lah. Masih gitu oke. Gua dengan tinggi gua 173 gitu. Pakai BMW GS itu masih oke, enggak jinjit banget. Iya. Ngomongin roda. Kalau di BMW, ukuran rodanya itu depan 19, belakang 17.
Sama, KTM juga sama. Sama ya? Cuman Sama. lebarnya aja kali beda ya. Mungkin Profilnya gue lupa deh lebar berapa, sama jenis tapi ban kurang beda. lebih Tapi memang. udah tubeless ya. Iya, Tipe bannya tubeless. benar-benar dua-duanya tubeless juga. Kalau Dan nih, pengereman, Wi. kan pengeremannya udah ya satu disc brake lah, depan belakang satu, masing-masing Yes, satu. yes. Udah ABS 2 kanal, tapi yang belakang bisa dimatiin yang KTM gue. Lu ya? Iya, Kalau gue udah fix ABS-nya. fix ABS-nya kan. Fix, nggak bisa nggak dinonaktifkan. Menurut gue ini adalah penyematan sistem yang cukup pintar, karena ketika kita bawa adventure, ABS belakang tuh kadang-kadang ganggu. Ya buat Iya kan? pengen dapat Apa namanya? torsi lah. Ketika kita nggak bisa ngesot-ngesot, geng, Ya, gitu. betul, Ketika lagi off road, apalagi kalau lagi pelan-pelan, set, rek, kita mindahin gitu. Kalau ABS-nya kerja, dia lebih halus kan? iya malah jadi jalan terus gitu. smooth gitu. Bukannya mindahin Ah, belakang, malah jadi jalan terus gitu kan. Karena dah gitu kan. Yang ada kalau nggak bisa nyimbangin jatuh. Tapi Gitu. makanya bisa dinonaktifkan. Bisa, itu cukup Itu ngebantu pintar sih banget menurut gua. Dan nah, yang enaknya lagi, dia itu punya bobot total nih nggak terlalu berat, geng. Berapa KTM? 158 kilo. 158. Sementara si BMW itu 169,5. Itu selisihnya berarti kan lumayan tuh, berapa, 10 kilo lebih ya. Itu belum dipasang pannier tuh biasanya. Bener, kan, bener. Magic Jar belum masuk. Magic Jar. Bener. Kalau sering adventure jarak jauh gitu kan, mereka sering pasang pannier kan. Iya. Itu udah berat Makanya. kering kan, berat keringnya Iya, aja iya, segitu iya. gitu. Ha-ha. Ditambah lagi dengan pannier, Iya, kiri aksesori kanan, lah, aksesoris. apalah. Ini Cukup berat, buat ukuran motor adventure yang 390 gitu ya. 158 sih cukup ringkas sih, geng. Lebih dari cukup sih. Iya. Itu asiknya KTM juga Nggak tuh. terlalu berat gitu. Iya. Sekarang kita ngomongin soal desain yang sangat-sangat soal selera ya. Kalau Nah, ini kembali lagi soal selera. Kalau gue mah jelas. Bajunya juga KTM bang. Tapi yang dong Nah, tadi gua kan sempat singgung kalau untuk masalah desain, jelas si Bavarian ini mengadopsi desain simbahnya yang GS yang Bener. sudah terkenal puluhan tahun sampai sekarang menjadi CC paling terkecil 313. Beda dengan yang 700, 800, 900, 1300. Iya. Sekarang gua BMW ngeluarin untuk pasar Asia Bener. 300 cc. Kalau kata Nelson Mandela tuh BMW-nya orang miskin lah ya. GS-nya orang miskin lah ya. Kalau nggak salah gitu kan. Nggak miskin Nggak kan sih. orang sampai sini 100 juta. Oh iya juga. 100 juta mahal lebih sih. mahal. Siapa yang Iya. kalau yang miskin naik GS, yang Nggak miskin- juga. Nggak bisa kebalik Iya, gitu. iya, iya, Nggak iya, bisa. iya. Nah itu ya, kalau masalah desain, yang desain terbaru sekarang lebih apa ya? Lebih bagus lah, lebih tampilan depannya tuh lebih lah. Ada lancip-lancipnya, paruh-paruh burungnya tuh masih mirip sama abangnya yang GS 800 sama 1300. Bagian belakang mencirikan si GS lah abang-abangnya gitu kan. Udah pasti lu beli mau BMW paling kecil sekalipun ini GS. Iya, benar. GS series. Masuk dalam keluarga GS series. Keren sih emang. Kebanggaan. Sebenarnya interpretasinya si KTM juga kurang lebih sama. Dia bikin 390, ngambil nada-nada dari si yang 790 kan. Mirip sih dari Mirip. lampu-lampu Lampu lancip. depannya kan. Orang ngelihat yang KTM Iya. sekarang itu jenis-jenis lampunya apa lancip-lancipnya nunduk-nunduknya tuh dimiripin sama binatang cencoran Iya, ke bener. serangga. Bener tapi. Serangga sawah. Iya, bener. Kan agak ke bawah gitu kan. Kayak yang agak ngondoy. Dari bungkuk gitu kan Iya. terus lampunya datar gitu lancip kan kayak cencoran. Iya, Enggak iya. salah juga. Enggak, keren juga. Gue Keren, sih suka. keren. Gue suka dan tapi jadi gini, kalau menurut gue ya si KTM tuh dia ekspresifnya di bagian depan doang sampai samping. Ke belakangnya monoton, begitu aja gitu. Biasa Jadi kayak nggak selesai, kayak yang lagi gambar selesai nggak Udah selesai gini dikumpulin aja, gitu. gini aja deh. Udah, gitu. Samain aja semuanya. Iya, samain aja di belakangnya dah. Gitu. Cuma emang depannya pakai Iya kan? lampu dual light gitu. Iya, heboh deh depannya tuh jadi deh Iya, matang iya. gitu. Tapi ke belakangnya bagian strut pinggir tangki. Heeh. Terus pas lihat saat kelihatan tralis ada Iya. ada bungkus subframe di situ. udah desainer keburu ngumpulin. Ya iyalah. Ngumpulin udah kumpulin deh. Lagi gini aja apa? Lagi gini aja desainnya. Iya, udah. Masuk ngantuk gue Udah pulang ngantuk, gitu. ngantuk. Gak gitu juga lah. Itu yang ngedesain insinyur Iyalah. juara itu. Iya, Sidul kan insinyurnya. Itu tukang insinyur. Beda. Ini orang Austria ini. Iya. Orang Austria. Apa di si KTM juga
untuk ngedesain motor-motornya tuh kerjasama sama vendor, sama insinyur desain lah. Makanya desainnya tuh bisa canggih banget, itu yang gue tahu. Jadi kerjasama sama industri desain itu, makanya desainnya si KTM sama Yongki Komaladi kan kalau nggak itu salah. desain sepatu. Ini motor. Iya. Yongki Komaladi sepatu. Mau ditaruh di mana? Iya. KTM-nya. Enggak. Ada pokoknya perusahaan desain lah. Jadi tampilannya keren banget tuh kan. Iya. Tapi lu sebenarnya lebih suka BMW apa KTM? Dari tadi lu jadi muji-muji KTM. Gue nggak menginformasikan buat iya. lu sama buat Iya, teman-teman di luar iya, sana iya. bahwa nih KTM kerjasama sama seorang perusahaan desainer lah. Iya. Kalau BMW mau diapain juga Ya itu mah mencirikan BMW. GS series. Iya. Motor Jerman. Motor Jerman. Warnanya ya. yang ciri khasnya tricolor tuh. Benar. Merah, Setuju sih, putih, setuju. Itu mantep. Jujur aja emang sih kalau KTM itu ya jadi value for money ya. Ya dia Dia nggak beli. 119 gue juta jujur loh, aja gitu. nggak kalau boleh dibilang nggak pelit fitur ya. Untuk ini sekelas untuk motor KTM basisnya di Austria gitu, merek Austria, buat pasar Asia tuh mereka nggak pelit fitur sekarang. Iya. Sekarang dengan dia kerjasama sama salah satu perusahaan di India, terus mendevelop buat pasar Asia, itu luar biasa sih. Udah gitu udah beneran ngerakit lokal lagi di sini. Ya, jadi makanya itu harganya bisa ditekan. Bener. Fiturnya Bisa di sama yang cemplungin di sini, semua. iya, sama yang di sini sama yang di Eropa sama bener, gitu. itu dia. Jadi Cuma- yang lo beli bukan sekadar pajak. Ya, Bu. Itu dia. Bener kan? Tapi itu harga yang kita sebutin belum on the road ya, masih off the road ya. Yang gue 119 juta on the road Jakarta. Sementara BMW itu kalau misalnya on the road Gue masih off the road. 140-an lah. Ya kebayar mahalnya Brand. ya karena Iya, brand sama desainnya ya GS series. bener. Kebayar di situ. Fitur ya mohon maaf nih. Menang KTM. Menang KTM kemana-mana dong. Menang, Kecuali ya. ya misalnya lo 133 mau beli, mau pakai surat antigen ya serah 3.000 Nggak namanya. pakai surat kan. Ini bukan kita mau beli motor, bukan beli virus, bukan. Nggak sekalian lu beli antivirus Smadaf gitu. Lu colok di motor biar tuh motor nggak kena virus gitu. Gimana? Desain. Yaudah ya. Selera lah. Selera. Kita nggak bisa memaksakan. Pokoknya intinya tadi yang gue bilang, lu kalau mau beli nggak sanggup mau beli 1300 GS, 1.200. 1200 GS, ya beli aja yang 310 GS gitu. Iya bener. Sama. Lo nggak mampu beli yang 790 Adventure, Belinya lo beli yang 390. 390 Adventure. Sisanya nyicil. Bener. Dan pokoknya pada intinya 390 Adventure itu value for money lah. Value for money. Dan buat BMW GS, ya lu beli brand lah. Iya bener. Lu udah jelas beli brand itu. BMW ya. BMW gitu. Lu beli BMW. BMW Ya, gitu kan, gitu. BMW. GS series. Bener. Itu udah luar Itu biasa. bener. Ya, itu tadi. Itu tadi. Pandangan kita terhadap motor Bison Adventure ya. Mana motor adventure? sama Tiger si Abah. Bukan Tiger. Itu bukan. Ini kelasnya Eropa iya, ini, kelasnya Eropa bukan Jepang. Iya. Jadi KTM 390 Adventure dan BMW 310 GS. Itu pandangan kita berdua. Tapi lagi-lagi kembali ke Preferensi masing-masing. ke personal kalian, ke kebutuhan kalian maunya seperti apa. Yang penting sih budget sih. Budget. Punya aja dulu gitu. Punya duit dulu aja Punya duit dulu maksudnya. aja gitu. Punya Baru duit ntar dulu milih. baru lo milih gitu. Iya. Mau yang mana? Kalau terserah. itu kalau memang kerjanya belum punya, kerja aja dulu. Kerja aja dulu. Baru punya duit. Habis punya duit baru milih gitu. Baru milih. Jangan lu mendang-mending enggak punya duitnya ya gitu. Wah, Kalau kita kan mendang-mending ya mau enggak mau. Gue mau mending beli Mio. Kalau enggak kita enggak digaji kalau enggak mendang-mending. Wah, harganya segitu mending gue beli Mio 10. Ya terserah. Iya. Itu hak kalian. Iya. Nggak maksain juga. Mau bikin dealer juga nggak masalah. gitu. Yang penting kan kebutuhannya buat apa. Iya, benar. Buat gaya-gayaan ya nggak apa-apa. Bebas lah. Nggak salah juga. Yang penting itu. Tergantung kalian. Gak usah dipaksain lah ya. Mau gaya, mau fashion. Gak usah dipaksain. Iya. Sesuai kantong aja, sesuai Benar. kantong. Ya, Oke. itu tadi. Itu aja sih. Kita ketemu di pembahasan menarik selanjutnya. Iya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau Channel sebelah.
channel ini Opta.com. Jangan channel sebelah. Belum tentu lucu channel sebelah. Kita juga enggak. Kita juga enggak lucu-lucu banget. Serius juga enggak serius banget. Ya pokoknya itulah. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kok gue ngomongnya subscribe. Nah, itu. Ya, sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Dah.